Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri tentunya di channel JLID. Kali ini gue kedatangan laptop lagi, dan laptop ini punya teman gue yang katanya laptop ini tuh yang cukup tangguh dan juga laptopnya ini legendaris. Oke, tanpa panjang-panjang lagi bakal gue bahas video di sini. Tapi sebelumnya pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel JLID dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita update video terbaru. Oke, dan ini dia laptop punya temen gue dari Lenovo yang dia pengen banget laptop Lenovo ThinkPad-nya ini untuk kita review di sini. Dan katanya untuk laptop Lenovo ini dia sudah pegang kurang lebih 12 tahun. Gue juga nggak tahu dia sih ngomongnya seperti itu. Wajar sih juga untuk brand Lenovo ThinkPad ini menurut gue banyak juga dicari oleh pelaku-pelaku usaha seperti perusahaan dan juga pebisnis lainnya. Karena apa? Untuk Lenovo ThinkPad ini dia untuk keamanannya menurut gue lumayan cukup bagus, dan juga di bagian fitur-fitur lainnya menurut gue ini juga bagus banget. Dan untuk Lenovo ThinkPad ini terutama bagi brandnya ini dia sudah berdiri sejak 1991 yang untuk tahun dari 91 sampai sekarang aja masih banyak banget untuk pelaku-pelaku usaha atau pebisnis lain yang sedang mencari Lenovo ThinkPad yang kayak gini. Ini emang terkenal banget sih Lenovo ThinkPad. Dan sekarang kita lihat pada bagian fisik laptop Lenovo ThinkPad ini. Untuk bagian fisiknya menurut gua laptop ini kotak nggak begitu kotak banget sih, agak sedikit panjang, tapi dia kokoh banget dilihat ya. Terus warnanya apalagi warna hitam yang kalau kita lihat tuh kayak gahar ganas banget. Terus untuk di bagian covernya ini dia ada tulisan Lenovo di sini seperti biasa brandnya. Terus ada tulisan ThinkPad tapi kebalik. Ntar kalau mau lihat yang nggak kebaliknya ada seperti biasa, ada di footage. Terus di sini ada stiker. Dan untuk bagian cover ini dia dilapisi soft touch ya. Jadi kalau kita sedikit agak gesek-gesek sedikit gitu kayak ada lengket-lengketnya gitu. Jadi kalau menurut gue untuk soft touch ini untuk ngebersihinnya sih menurut gue agak sedikit susah jadi harus bener-bener ekstra membersihkannya. Terus masuk ke bagian layar laptop ThinkPad ini. Untuk layarnya laptop ThinkPad ini menurut gue pas gue pertama lihat sih agak sedikit kaget ya, terutama pada bagian bezelnya yang menurut gue bagian bezel kanan dan kirinya ini kurang tidak sama lebar bezelnya. Jadi ini lebar bezelnya di bagian sebelah kanan agak sedikit lebar di sini. Ntar gua kasih tahu footage perbandingannya yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi sebelah kanan lebih lebar dibandingkan sebelah kiri. Terus untuk bezel atasnya di sini juga gue sempet kaget di bagian bezel atasnya karena dia ada bantuan LED. Kalau misalnya kita pencet ada hotkey gitu buat nyalain, di sini ada LED buat membantu pencahayaan entah ke layar atau mungkin ke keyboard. Tapi yang pas gue coba untuk gue nyalain untuk layar bezel atasnya ini LED-nya buat ke keyboard sih kurang begitu nyampe. Tapi kalau ke layar menurut gue lebih masuk lah cahaya, maksudnya lebih membantu pencahayaan yang ada di layar gitu. Terus di bagian bezelnya juga di sini dia ada kayak tekstur garis-garis timbul gitu di atas di sini. Terus di bagian sebelah kanan sini dan sebelah kirinya nggak ada karena sebelah kiri itu kan bezelnya tipis, jadi kayak nggak ada garis-garis gradasinya gitu. Terus untuk di bagian masih di bagian layarnya juga terutama di bagian bawah layar sini dia nih ada kayak bar gitu juga, ada indikator yang kalau kita lihat di sini ada indikator Bluetooth, terus ada kayak buat caps lock, terus ada baterai, dan ada buat ngehibernasi dari laptop ini.
Untuk layar ini dia berukuran 14,1 inci yang mempunyai resolusi itu 1366 kali 768 pixel, yang menurut gua untuk resolusinya layar ini ya standar lah kayak laptop Lenovo ThinkPad kayak biasanya. Sekarang kita lanjut ke bagian keyboardnya. Untuk bagian keyboardnya, laptop Lenovo ThinkPad ini dia berjenis Ultra Neve, yang menurut gua untuk keyboard ThinkPad ini nggak tahu kenapa untuk setiap seri ThinkPad tuh kalau keyboard itu menurut gua nyaman banget untuk kita menggunakan ngetik. Terus untuk keyboard ini tombolnya menurut gue juga lumayan cukup banyak. Nggak tahu untuk ThinkPad ini ya wajar lah, untuk laptop ThinkPad ini kan dipakai untuk kalangan bisnis dan juga perusahaan-perusahaan yang sedang mencari laptop ini. Dan untuk feel-nya sih, untuk feel step capsnya ini menurut gue yang tadi gue udah bilang sih nyaman banget. Terus untuk capsnya ini jaraknya lumayan cukup berdekatan, dan di sini dia ada kayak pola buat naruh 3 jari gitu di bagian panah. Jadi kan kalau misalnya kita lihat nih, kalau untuk laptop yang pada biasanya itu untuk di bagian, terutama di bagian arah itu nggak terlalu ada yang selongsor ke bawah gitu. Ntar gua kasih tahu deh footage-nya kayak apa, selongsor kayak gimana. Gue juga susah juga sih ngejelasin maksudnya itu selongsor atau pola apa gimana. Ntar gua kasih tahu. Jadi enak aja kalau untuk menggunakan arahnya. Terus di bagian keyboardnya juga, terutama bagian atas, dia juga punya tombol fisik juga, kayak ada tombol volume, dan juga itu ada satu fitur ThinkPad Vintage yang ini untuk proteksi dari Lenovo ini. Terus pastinya ada tombol power. Terus sekarang lanjut kita ke bagian touchpadnya. Untuk bagian touchpadnya ini setiap seri ThinkPad tuh pasti sama ya, kurang lebih. Dia pasti untuk kliknya itu ada di bagian bawah dan ada di bagian atas. Dan untuk touchpad ini dia menurut gue lumayan cukup kecil, jadi menyesuaikan dari ukuran si laptop ini. Dan untuk clickingnya juga yang bagian bawah, terutama bagian bawah ini menurut gue juga sedikit agak kecil, maksudnya nggak begitu luas banget. Kalau yang bagian atas tuh clickingnya agak sedikit besar. Tapi untuk feel touch-nya ini sih menurut gue biasa aja ya, agak sedikit lamban aja. Gue nggak tahu itu apa dari drivernya atau mungkin belum disetting. Dan untuk clickingnya ya menurut gue sih ya nggak susah-susah banget. Tapi enaknya kalau ada klik yang di bagian atas ini, jadi kita nggak usah naruh jari yang jauh banget di bawah, jadi bisa agak majuan sambil mainin. Ada satu tombol yang gue lupa kasih tahu juga di sini. Ada satu pointer yang warnanya merah, itu untuk menggerakkan kursor. Jadi kalau misalnya tangan kita yang kanan itu megang klik yang ada di tengah, terus yang kiri buat pegang pointernya, itu menurut gue sih enak banget, nggak bikin kita capek kalau megang klik dan touchpads-nya yang ada di bawah. Oke, ada dua fitur yang gue lupa kasih tahu ke kalian, itu ada pada bagian atasnya. Untuk pada bagian atas ini, terutama atas ini maksudnya cover ya. Untuk bagian cover ini dia ada sistem lock. Jadi kalau covernya kita tutup, dia akan nge-lock otomatis. Dan kalau kita buka locknya, kalau kita geser sedikit bakal kebuka. Jadi kayak ada kunciannya gitu di bagian sini. Ntar gue kasih tau juga footage-nya. Terus pada bagian keyboardnya, ada satu fiturnya yang ini gue lupa kasih tau ke kalian, yaitu spill resistant, yang diklaim oleh Lenovo. Kalau misalnya kita siram air, laptopnya ini tahan air dan tidak cepat rusak. Tapi sih gue belum coba ya, gue gak berani nyoba ya, soalnya ini laptop temen gue juga belum dapat persetujuan dari dia untuk nyoba nyiram laptop ini. Oke, sekarang kita masuk pada bagian spesifikasi pada laptop Lenovo ini. Untuk di bagian spesifikasinya, laptop Lenovo ThinkPad ini dia dibekali prosesor Intel Core 2 Duo P6800 yang mempunyai clock speed 2,4 GHz, yang menurut gua untuk prosesor ini udah sangat tertinggal jauh dengan seri-seri ThinkPad lainnya. Yang kalian tahu untuk seri-seri ThinkPad lainnya sudah di atas Core 2 Duo, paling Celeron. enggak, pasti di atas ya, kayak Intel Core berapa. Terus di bagian RAM-nya, untuk di bagian RAM-nya dia dibekali RAM berkapasitas 4 GB DDR3 yang menurut gua untuk HP ini sangat cukup. Kalau ya bisa sih ditambahin, tapi ditambahin sampai 8 GB doang kalau nggak salah dia batasnya. Terus di bagian penyimpanannya ini menurut gue penyimpanannya kecil sih menurut gue. Dia untuk size-nya 120 GB
yang ya kalau untuk penyimpanannya nggak bakal banyak buat bisa menyimpan. Untuk install OS aja ini pasti udah memakan size yang menurut gua kemakan lumayan cukup banyak untuk nyimpen. Nah, ya paling beberapa video doang yang bisa kita simpen dan beberapa foto juga. Terus lanjut bagaimana dengan port-port yang didukung untuk laptop Lenovo ini. Untuk port-portnya menurut gue di sini banyak banget. Terus ada port yang menurut gue ini laptop dulu banget yang punya. Tapi tenang, bakal gue jelasin satu persatu semuanya. Pada bagian sebelah kiri di sini dia mempunyai slot USB 2.0 dan juga DVD drive. Terus di bagian depan di sini ada dua lubang audio combo jack. Terus di sini dia ada switch juga. Ini kata temen gua sih, ini switch untuk mematikan WiFi. Terus ada kayak sistem-sistem kayak buat network gitu dimatikan lewat sini bisa. Terus di bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan di sini ada HDMI. Terus ada RJ11 kayak kemarin kita nge-review laptop apa tuh, gua lupa tuh. Pokoknya dia ada RJ11 nya juga, terus ada RJ45, ada dua USB, dan ini yang gue bilang sih menurut gua slot untuk laptop jadul mungkin ada ya untuk slot ini namanya mini PCI Express. Jadi kayak buat WiFi atau si jenisnya, jadi tinggal colok aja di sini, dia di dalamnya ada dua slot. Jadi itu kayak bertingkat gitu, di atas dan di bawah. Dan pastinya untuk masing-masing slot ini sih bakal berguna banget kalau kalian gunakan sebaik mungkin. Oke, bagaimana Bang dengan suara speaker yang ada dari laptop Lenovo ThinkPad ini? Untuk di bagian speakernya, laptop ThinkPad ini dia ada dua speaker. Pada bagian body dia ditaruhnya di bagian sebelah kiri dan juga ada di bagian sebelah kanan. Untuk speaker ini dia udah stereo. Terus bagaimana dengan suara yang dihasilkan? Kalian dengarkan aja footage-nya di sini. Dan gimana menurut kalian suara yang dihasilkan dari speaker Lenovo ini? Kalau menurut gue sih untuk suara yang dihasilkan masih menurut gue bagus. Terus juga yang kayak bass-bassnya, kayak suara-suara gitu menurut gue standar aja. Jadi nggak begitu jelek-jelek banget suaranya, yang nggak begitu tinggi dan yang nggak begitu sember. Dan menurut gue sih ini enak banget buat mendengarkan lagu dan mungkin untuk nonton film juga enak. Lalu bagaimana dengan harga? Untuk harga yang ditawarkan untuk laptop Lenovo ThinkPad ini, kalau gue lihat-lihat ada di marketplace gitu, untuk harganya di kisaran 2 sampai 3 jutaan. Pastinya itu bakal balik lagi dari penjualnya dan dilihat juga dari spesifikasi dan barangnya ini apakah ada yang cacat atau masih mulus. Biasanya sih kalau masih mulus ya bisa lah, untuk harganya pasti bakal tinggi. Oke, pada bagian kesimpulan ya, untuk Lenovo ThinkPad R400 ini bener-bener menurut gue ini laptop yang tangguh dan kokoh dan juga legendaris banget. Yang kita lihat dari port yang ada pada laptop ini emang bener-bener menunjukkan laptop lama 12 tahunan katanya juga. Terus untuk semuanya tapi hanya pada bagian kayak spesifikasinya aja sih, emang wajar sih untuk laptop jadul untuk spesifikasinya bakal ketinggalan overall. Tapi untuk semuanya gue suka, bagian fiturnya apalagi ini gue suka banget. Oke, mungkin gitu aja untuk review laptop Lenovo ThinkPad R400 kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman semua yang sedang memakai atau yang sudah memakai laptop ini mempunyai experience sendiri, tolong dong bantu atau enggak kalian cerita deh, tulis di kolom komentar di bawah. Gitu aja dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di review dan video-video selanjutnya. Bye. Pas banget asar.